Baik, yang terhormat dosen pengampu metodologi penelitian pendidikan Ibu Sutriani Kaliu, SP MSc, dan teman-teman yang saya banggakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Umu Kalsum, NIM 181421372, dari kelas Biologi B. Di sini saya akan mempresentasikan judul proposal saya, yaitu penerapan pembelajaran guided inquiry untuk meningkatkan hasil belajar biologi pada siswa kelas 10 Mas At-Tarbiyah Islamiyah Kolaka. Kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan, di mana ada latar belakang. Nah, model pembelajaran guided inquiry digunakan untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran dengan tahap-tahap pembelajarannya yang mampu melatih siswa dalam meningkatkan hasil belajar. Dalam dunia pendidikan, biologi termasuk ke dalam salah satu dasar yang memegang penting baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini harapan saya dalam melakukan penelitian ini yaitu di mana nilai rata-rata yang akan diperoleh siswa kelas 10 berada di atas kriteria ketuntasan minimal atau KKM, yaitu 70. Nah, kemudian di sini ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah di sini yaitu apakah dengan penerapan model pembelajaran guided inquiry dapat meningkatkan hasil belajar biologi pada siswa kelas 10 Mas At-Tarbiyah Islamiyah Kolaka. Nah, kemudian tujuannya dalam melakukan penelitian ini yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar biologi pada siswa kelas 10 Mas At-Tarbiyah Islamiyah Kolaka. Nah, adapun manfaat dari penelitian itu yaitu ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Oke, baik, masuk di bab 2 yaitu kajian teori. Nah, di mana kajian teori ini yaitu ada belajar. Nah, menurut Slameto, belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Kemudian ada hasil belajar biologi. Nah, hasil belajar adalah sejumlah pengalaman yang diperoleh siswa yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, menurut menurut Purnomo, mendefinisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar. Nah, dalam pengertian yang lebih luas untuk mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian materi ajar. Nah, di mana di sini tuh materi ajarnya yang saya ambil dalam penelitian ini yaitu materi fungi. Nah, kemudian ada model pembelajaran guided inquiry. Nah, model pembelajaran inquiry terbimbing ini atau guided inquiry ini adalah suatu model pengajaran yang menekankan pada proses penemuan konsep dan hubungan antar konsep, di mana siswa merancang sendiri prosedur percobaan sehingga para siswa lebih dominan, sedangkan guru membimbing siswa ke arah yang tepat atau benar. Nah, oke, kemudian di sini ada penelitian yang relevan. Nah, di sini ada Bambang Sri Anggoro 2016 yaitu dengan meningkatkan kemampuan generalisasi metamatis melalui discovery learning dan mode pembelajaran guided inquiry. Kemudian ada Rosa Mayarni 2018 yaitu penerapan mode pembelajaran guided inquiry untuk meningkatkan prestasi belajar
peserta didik pada pokok bahasan larutan penyangga di kelas 10 Mas At-Tarbiyah Islamiyah Kolaka. Oke, di sini masuk di bab 3 yaitu metodologi penelitian. Nah, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK atau Classroom Action Research. Nah, PTK adalah kegiatan penelitian yang mencermati sebuah kegiatan belajar yang diberikan tindakan yang secara sengaja dimunculkan dalam mata pembelajaran di kelas. Nah, tempat penelitiannya itu tempat ini di sekolah Mas At-Tarbiyah Islamiyah Kolaka. Nah, waktu penelitiannya itu semester ganjil tahun ajaran 2021 sampai 2022. Nah, subjek penelitiannya itu seluruh siswa kelas 10 Mas At-Tarbiyah Islamiyah Kolaka. Nah, selanjutnya masuk ke desain penelitian tindakan kelas, di mana di sini tuh ada siklus 1 dan siklus 2. Nah, pertama itu siklus 1 di mana ada perencanaan. Di mana perencanaan ini memiliki perangkat-perangkat pembelajaran, yaitu menyusun RPP melalui penggunaan mode pembelajaran guided inquiry untuk tindakan tes siklus 1. Nah, kemudian menyiapkan lembar kerja siswa, terus ada menyiapkan lembar observasi terhadap siswa dan guru selama pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, kemudian ada membuat soal sebagai tes tindakan siklus 1. Kemudian menyiapkan fasilitas dan sarana pendukung yang diperlukan di kelas. Nah, kemudian pelaksanaan. Nah, pelaksanaan mengajar siswa di sini itu sesuai rencana pembelajaran yang telah dibuat, di mana tiap siklus terdiri dari tiga pertemuan 2 kali, di mana pertemuan pertama dan kedua ini proses pembelajaran biasa. Nah, lalu pertemuan 3 melakukan tindakan kelas. Kemudian ada tahap pengamatan. Nah, pada tahap ini dilakukan proses tindakan observasi yang telah dibuat serta melaksanakan evaluasi. Selama proses pembelajaran diadakan pengamatan tentang kehadiran siswa mengikuti proses pembelajaran, kemudian keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar, ketiga kemampuan siswa menyelesaikan soal-soal. Kemudian ada tahap refleksi. Nah, pada tahap ini yang diperoleh pada tahap sebelumnya yaitu tahap observasi dan evaluasi. Tahap ini dikumpulkan dan dianalisis. Hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai acuan sampai di mana tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian selain siklus 1 juga ada siklus 2. Nah, adapun tahap-tahap dari siklus 2 ini sama dengan tahap pada siklus pertama. Nah, dalam siklus 2 ini adalah mengupayakan semaksimal mungkin menerapkan model pembelajaran guided inquiry dengan baik sehingga hasil belajar meningkat. Oke, kemudian ada teknik pengumpulan data. Nah, yang pertama itu ada tes. Di sini itu untuk memperoleh data tentang prestasi belajar siswa setelah diterapkan mode pembelajaran guided inquiry. Kemudian ada lembar observasi. Nah, untuk memperoleh data tentang kondisi pelaksanaan mode pembelajaran guided inquiry di kelas. Kemudian ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini untuk membantu penelitian
dalam melengkapi hasil catatan lapangan pada saat pembelajaran dan memperkuat data yang diperoleh dari hasil observasi. Baik, kemudian di sini ada daftar pustaka, di mana inilah beberapa daftar rujukan yang saya gunakan dalam pembuatan proposal. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.